Tanggal 28 Maret tahun 1830, sehari setelah perayaan Lebaran, suasana Magelang masih penuh kehidupan. Nah, ya apa Panglima Perang Jawa, Diponegoro, tiba di kota ini untuk bertemu dengan Hendrik Merkus Baron de Kock, Panglima tentara Belanda yang terlibat dalam Perang Jawa. Diponegoro didampingi pengikutnya, menjalani perjalanan dari Metesi ke rumah Residen Kedu, tempat pertemuan yang menentukan. Tiga hari sebelum pertemuan tersebut, de Kock telah memberikan perintah rahasia kepada perwira infanteri seniornya, Louis Duperron dan A.V. Michiels. Jadi buat kalian, buat kamu, buat kalian. Nah, ya apa Pasukannya dipersiapkan, kuda kavaleri telah dipersiapkan dengan pelana, sehingga setiap anggota tentara dapat berkumpul dengan cepat dan senjata lengkap begitu perintah pertama diberikan. Pertemuan itu menjadi momen tegang. De Kock didampingi Residen Kedu Falk, Letkol Roes, Mayor FVHA de Stuers, dan penerjemah bahasa Jawa, Kapten JJ Rufus. Jadi buat kamu yang nonton video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Menghadapi Diponegoro yang ditemani 3 putranya, penasihat agama, 2 punakawan, dan panglimanya, Basah Mertanegara. De Kock mencoba membuka percakapan dengan mengusulkan agar Diponegoro tinggal di Magelang. Namun Diponegoro menolak dengan mantap. Ketegangan meningkat ketika De Kock mengancam akan menahan Diponegoro untuk mengakhiri masalah yang telah berlangsung. Meskipun Diponegoro mencoba meredakan situasi, De Kock tetap serius, menyatakan niatnya untuk menyelesaikan masalah politik pada hari itu juga. Mertanegara mencoba menyela, menyarankan penyelesaian politik dapat ditangguhkan. Tetapi De Kock bersikeras, memotong pembicaraan dengan nada tinggi, menegaskan bahwa masalah akan diselesaikan hari itu juga. Diponegoro menyuarakan ketidaksetujuannya, menyebut De Kock jahat dan menuduhnya mengambil keputusan tanpa mempertimbangkan situasi selama bulan puasa. De Kock meminta persiapkan pasukan, dan situasi semakin memanas. Diponegoro menegaskan bahwa keinginannya hanyalah mempertahankan kepemimpinan agama Islam di Jawa dan gelar Sultan. Namun, De Kock tetap memerintahkan pasukannya untuk bersiap-siap. Tensi mencapai puncaknya ketika Diponegoro, dengan tegas, menyatakan bahwa ia tidak takut mati dan bersiap untuk menghadapi konsekuensinya. De Kock terhenyak, dan suasana menjadi tegang. Namun, Diponegoro cepat mengendalikan dirinya dan menyatakan bahwa ia tidak berniat membunuh De Kock. Diponegoro akhirnya memutuskan untuk mengikuti takdirnya dan merendahkan diri. Dengan tenang, ia minum secangkir teh, beranjak keluar, dan naik kereta kuda Residen yang telah menunggu di depan rumah, menuju pengasingannya. Begitu berakhirnya pertemuan tersebut, sebuah babak baru dimulai dalam perjalanan panjang Pangeran Diponegoro. 6 tahun sebelum pintu hidupnya ditutup untuk selamanya, sang pangeran merasakan pukulan duka yang mendalam. Maret tahun 1849, pada usia 14 tahun, Raden Mas Sarkumo, putra kedua Pangeran Diponegoro, meninggalkan dunia setelah melawan sakit untuk beberapa waktu. Tanah di Kampung Melayu, yang menjadi milik pemerintah Belanda, menjadi tempat peristirahatan terakhirnya. Kejadian tragis ini menjadi pukulan berat bagi sang pangeran yang, pada usia 60 tahun, merasakan kelemahan tubuh akibat penderitaan dan hidup dalam pengasingan akibat perang yang memisahkan dirinya dari tanah airnya. Dalam bayang-bayang kepahitan itu, ia merenung, menghitung hari-hari yang tersisa.
Pada Gubernur Sulawesi, Peter Friedrich, sang pangeran menyampaikan keinginannya. Rencana masa depan harus disusun dengan cermat untuk dirinya dan keluarganya, termasuk diantaranya, memagari makam putranya dengan pagar tembok rendah, menyediakan makam untuk dirinya sendiri, mendirikan rumah bagi istri, anak-anak, dan pembantu-pembantu, serta sebuah masjid kecil. Semua itu, agar ia dapat menikmati sisa hidupnya dengan lebih tenang, kendati tak diperkenankan meninggalkan benteng tempat pengasingannya. Pada pukul 6.30 pagi, saat matahari menyapa, sang pangeran menutup mata untuk selamanya. Surat keterangan kematian menyatakan bahwa kepergiannya disebabkan oleh kondisi fisik yang sudah menurun lantaran usia lanjut. Seperti yang dikutip dari pahlawan Dipanegara berjuang oleh Sagimun MD, 1965. Berbagai surat kabar seperti Javas Cekouren, tanggal 3 Februari tahun 1855, dan New Rotterdam Cekouren, tanggal 2 April tahun 1855, memberikan liputan tentang pemakaman sang pangeran. Pemakaman dilakukan sesuai dengan hak-hak agama Islam, dengan penuh penghormatan sesuai dengan martabatnya yang terlahir sebagai bangsawan. Sesuai keinginannya, ia dimakamkan dekat pusara putra keduanya, Sarkumo. 7 hari setelah kematian sang pangeran, keluarganya yang tinggal di Makassar menyatakan keinginan untuk menetap di sana, dekat makam sang pangeran di Kampung Melayu. Permintaan ini sejalan dengan keinginan pihak pemerintah kolonial, yang tidak ingin keluarga Diponegoro kembali ke Jawa. Oleh karena itu, pemerintah kolonial harus memberikan tunjangan sebesar 6.000 gulden agar keluarga Diponegoro tetap tinggal di Makassar. Setelah wafatnya istri sang pangeran, Raden Ayu Retnoningsih pada tahun 1885, makam Diponegoro dan putranya dipindahkan ke pemakaman umum di antara Jalan Andalas dan Jalan Irian sekarang. Tetapi, jejaknya tetap terpatri di Kampung Melayu. Makam Diponegoro dan sang istri berdampingan dalam sebuah petak lahan pemakaman pribadi yang ditandai dengan pagar tembok rendah di kompleks pemakaman umum. Meskipun makam Diponegoro pernah disalahartikan sebagai kuburan Sultan Jawa, namun kepergiannya dan perjalanannya yang penuh liku, secara tak langsung menciptakan warna dalam karir Sersan KNIL Gatot Subroto. Hampir 7 tahun setelah ziarahnya ke makam Diponegoro, Gatot menjadi seorang kolonel dan kemudian memimpin Panglima di Jawa Tengah yang diberi nama Diponegoro pada tahun 1948. Pada tahun 1952, atau 10 tahun setelah kunjungannya ke makam Diponegoro, Gatot Subroto diangkat sebagai Panglima Tentara dan Teritorium yang menguasai Sulawesi dan Indonesia Timur. Oke, segitu dulu ya episode kali ini. Yuk dewasakan diri kita. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ja, mata nih.